Hello everyone. Today we are going to discuss about reducing adverb clauses to modifying adverbial phrases. Are you ready? Untuk mengetahui apa sih adverbial clause dan adverbial phrase, so we have to know what is an adverb clause. Si adverb clause itu, according to Wikipedia, adverb clause is a dependent clause that functions as an adverb. It contains a subject and predicate. Nah, jadi teman-teman, adverb clause itu adalah katanya sebuah klausa yang bergantung kepada klausa yang lain. Yang fungsinya dia adalah sebagai kata keterangan. Nah, biasanya adverb clause ini terdiri dari dua hal, yaitu ada subjek dan ada predikatnya. Kita lihat contoh adverb clause ya, teman-teman, di bawah ini. While Khalid was walking to class, Khalid found $10 on the sidewalk. Nah, di sini ada dua klausa ya. Klausa yang pertama, while Khalid was walking to class, ia termasuk ke dalam adverb clause karena terdiri dari subjek dan predikat. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa sih adverb phrase itu? What is an adverbial phrase? According to Wikipedia, adverbial phrase is a group of words that functions as an adverb. Jadi ada sekelompok kata yang berfungsi sama sebagai kata keterangan. Jadi keduanya adverb clause dan adverbial phrase itu sama-sama berfungsi untuk menjelaskan kata keterangannya. Adverb itu kata keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat contoh bedanya apa sama dari adverb clause dan adverbial phrase. Kalimatnya adalah Ariel won first prize in the school's running race. Nah, kata in the school's running race ini dia termasuk ke dalam adverbial phrase. Karena in the school running race itu kan artinya di pertandingan lari sekolah. Dia memberikan keterangan bahwa Ariel mendapatkan juara pertama itu di mana? Di arena balapan lari di sekolah. Nah, ini disebutnya adalah adverbial phrase. Nah, tapi teman-teman, di sini kita kan membahasnya adalah reducing adverb clause and modifying it into adverbial phrase. Jadi kita akan mengurangi adverb clause-nya dan kita modifikasi menjadi adverbial phrase. Nah, gimana sih cara kita reduce adverb clause-nya? Dan apa sih fungsinya kita belajar ini? Fungsinya itu kita bisa mempersingkat kalimat, guys. Gitu. Let's see how to reduce it. Nah, di sini ada beberapa rules-nya. Rules itu adalah aturan. The rules for changing adverb clause to modifying adverbial phrase. Nah, ada aturan yang saat kita merubah dari adverb clause ke adverbial phrase itu, ingat ya, yang pertama, apa katanya? The subjects of both of the adverb clause and main clause must be the same. Jadi, subjek dari adverb clause and main clause must be the same. Subjeknya itu harus sama antara adverb clause dan main clause-nya. Yang kedua, omit the subject of the adverb phrase and change the verb to ing. Hilangkan subjeknya di adverb phrase dan rubah kata kerjanya menjadi kata kerja ing. Oke.
Ingat ya, aturannya yang pertama subjek di antara kedua klausanya harus sama. Yang kedua, hilangkan subjeknya saat kita akan merubah ke dalam adverb phrase. Dan rubah kata kerjanya menjadi kata kerja ing. Itu saja, hanya 2 rules-nya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Oke, di sini saya akan beri adverbial clause-nya. While Kartini struggled to adapt to isolation, Kartini wrote letters to Ovingsur and her Dutch schoolmates. Yang artinya, ketika Kartini berjuang untuk beradaptasi menghadapi perasingan, Kartini menulis surat-surat ke Ovingsur dan teman sekolah Belandanya. Nah, kita lihat di sini. Saat akan merubah adverbial clause menjadi adverbial phrase, yang pertama apa? Kita cek dulu rules yang pertama, bahwa subjek dari adverbial clause, subjeknya mana? Yaitu Kartini subjeknya ya. Dengan main clause-nya, yang ini ya, main clause-nya adalah subjeknya sama. Kita lihat di sini, subjeknya apakah sama? Sama bukan? Dari main clause, subjeknya Kartini, adverbial clause, subjeknya Kartini juga. Verbnya mana? Verbnya ada di struggle, karena kita di sini akan menghilangkan atau reducing adverbial clause-nya, yaitu di struggle. Nah, verbnya ini apa katanya tadi? Verbnya harus menjadi verb ing saat kita akan merubah ke dalam adverbial phrase. Nah, kita lihat contohnya menjadi seperti apa. Oke, yang pertama kita hilangkan apa? Subjeknya. Kartininya menjadi hilang ya teman-teman. Menjadi verbnya juga menjadi verb ing, yaitu struggling to adapt to isolation, Kartini wrote letters to Ovingsur and her Dutch schoolmates. Oke, jadi lebih singkat ya. Kita lihat contoh yang kedua. After she purchased the shoes, Maria decided to exchange them for a different color. Setelah dia membayar sepatunya, Maria memutuskan untuk mengembalikan sepatunya menjadi warna yang berbeda atau untuk warna yang berbeda. Nah, kita akan rubah adverbial clause ini menjadi adverbial phrase. Bagaimana cara merubahnya? Ingat aturannya. Yang pertama, subjek di antara adverbial clause dan main clause harus sama. Di sini, she and Maria, dia juga sama ya, perempuan. Dia perempuan, Maria pun perempuan. Maka aturan yang pertama sudah bisa masuk. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Aturan kedua, saat kita akan mereduce adverbial clause, maka subjeknya harus hilang. Subjek di adverbial clause yang ini yang mana? Yaitu ya she. She-nya harus kita hilangkan. Kemudian kita cari kata kerjanya apa? Kata kerjanya atau verbnya itu purchased atau membayar. Nah, purchase-nya ini dia kan awalnya pakai past ya, verb past ini. Ada ing di belakangnya. Maka saat kita reduce become adverbial phrase, kata kerja ini harus menjadi verb ing. Maka saat reduce menjadi after purchasing the shoes, Maria decided to exchange them for a different color. Di sini subjeknya sudah hilang ya, she-nya sudah hilang. Purchase-nya menjadi purchasing the shoes. Maria decided-nya tetap ya di sana. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oke, adverbial clause-nya. Since Mark came to Los Angeles, sejak Mark datang ke Los Angeles, he has learned much more English and made new friends. Dia sudah banyak belajar
mengenai bahasa Inggris dan mendapatkan teman baru. Oke, kita saat kita ingin reduce adverbial clause-nya menjadi adverbial phrase, yang pertama aturannya kita ingat lagi, subjek di antara adverbial clause dan main clause-nya harus sama. Kita lihat di sini ada Mark dan di sini he. Mark di laki-laki, dia pun di sini laki-laki ya. He di sini merujuk kepada si Mark. Marknya sudah datang. Maka kita cari lagi verbnya. Di mana verbnya? Yang ini, came, datang. Maka verbnya ini saat kita akan rubah ke adverbial phrase harus ditambahkan ing. Maka menjadi lihat. Marknya sudah hilang ya di sini. Subjeknya sudah hilang. Maka menjadi since coming. Yang asalnya jadi came. Jadi coming. Since coming to Los Angeles. Nah, di sini menjadi Mark has learned much more English and made new friends. Kenapa kita pakai Mark? Karena di sini sebelumnya pakai he, kita tidak tahu ya he-nya siapa. Maka kita bisa tulis Mark saja namanya agar jelas siapa yang belajar banyak tentang bahasa Inggris dan mendapatkan teman baru. Okay, that's all our material today. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih belum dapat dimengerti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.